Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang Inpas Inspirasi Para Santri. Podcast ini hadir untuk mengangkat kisah-kisah inspiratif dari para santri dan alumni Majelis Ta'lim Alam Sahri Jalugod yang kini telah berkiprah di tengah masyarakat. Dan podcast ini hadir pula teman-teman karena kita ingin menunjukkan bahwa seorang santri itu bukan hanya bisa ngaji saja loh, Betul. tapi seorang santri juga bisa menjadi seorang pembaharu, menjadi penggerak, bahkan menjadi pengusaha. Karena kita para santri dituntut setelah ini itu harus menjadi ustadz, sedangkan itu tidak mesti teman-teman. Dan pada podcast malam ini kita akan bahas itu dan akan membuktikan, dan kita kedatangan tamu spesial, alumni dari Majelis Ta'lim Alam Sahri Jalugod yang dulu pernah ngaji di sini dan sekarang telah menjadi pengusaha yang sukses. Amin, Siapa amin. beliau? Kita sambut Kang Johar Ma'nun. Kang Ma'nun, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat Kang Ma'nun ya. Semoga kesehatan itu terus memberkahi Kang Ma'nun dan juga keluarga Kang Ma'nun. Sekarang sedang apa kesibukannya Kang Ma'nun? Kesibukan sehari-hari di rumah untuk usaha ini ya. Ya. Sedang menjalanin usaha ayam potong. Ya walaupun ibaratnya masih kecil, tapi insya Allah dari yang kecil itu kita akan menjadi besar. Waduh, luar biasa Kang Ma'nun ini ya. Ya mungkin sekedar ini hanya sharing-sharing saja Kang Ma'nun ya, sebagai bahan inspiratif kita para santri dan teman-teman yang sedang menonton video ini juga. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah cerita yang bisa memotivasi Kang Ma'nun. Mungkin saya ingin bertanya Kang Ma'nun. Kang Ma'nun itu kan dulu mengaji di sini katanya ya, dan betul. sekarang sudah menjadi pengusaha sukses. Bisa sedikit ceritakan gak sih Kang Ma'nun gimana awal mula Kang Ma'nun itu bisa ngaji di sini, lalu kemudian sekarang akhirnya keluar dari sini bisa menjadi pengusaha yang sukses? Saya awal ngaji di sini itu sekitar tahun 2009. Nah, jadi awal dari tahun 2009 ini saya ke sini ke majelis, ikut ngaji kayak semacam ngaji kitab Iya. tentang tajwid, Safinatun Najah, tentang akhlakul banin. Jadi kita diajarin di majelis ini bagaimana kita cara bersopan santun kepada orang tua, kepada masyarakat, dan diajarin ngaji juga, ngaji Al-Quran. Jadi ngaji Al-Quran juga kan kita harus tahu tajwidnya seperti apa. Iya, Kalau misalkan benar sekali itu. yang namanya ngaji Quran itu kan ada yang namanya panjang, pendeknya, tempat berhenti, tempat kita menyambung dari mana lagi Nah, nyambungnya. iya itu. Jadi ya ada ilmu dan poin-poin yang penting untuk kita nanti kelak di akhirat. Seperti itu Kang Ma'nun ya, luar biasa. Berarti dulu sudah diajarkan tentang terkait kitab kuning itu Kang Ma'nun. Pernah diajarkan di majelis ini. Kalau dulu itu ketika Kang Ma'nun masih mengaji di sini, hal apa sih yang menurut Kang Ma'nun tuh paling berkesan gitu ketika mengaji di sini tuh? Apakah dengan teman-teman kesan itu, atau dengan guru kita, kiai kita di sini gitu? Jadi yang paling berkesan di sini ya, Iya. yang paling berkesan di sini kita itu senang banyak temen ngaji itu ya. Jadi gak sendirian ngaji, ada teman-teman juga, ada ustadz kita yang mengajarin ngajinya. Setelah ngaji kita makan satu nampan bareng bersama. Berapa orang? Misalkan ada 5 orang, kita bareng makan 5 orang. Kalau misalkan lebih dari 5 orang, ada 10 orang, kita bikin 2 nampan, makannya kita makan bareng. Jadi Seperti itu. makan sendirian sama makan bareng-bareng itu beda rasanya. Kadangkala kalau kita makan sendirian di rumah, Iya. itu rasanya kayak males kadang-kadang makan tuh. Tapi kalau makan di majelis bareng sama teman-teman, walaupun lauknya hanya dengan ikan asin atau tempe, tapi rasanya nikmat dan enak. Masya Allah. Gitu. Jadi sangat berkesan buat saya di majelis ini. Dan ngaji juga kan banyak sama teman-teman. Pokoknya jadi santri itu baik di majelis ataupun di pondok itu seru. Berarti emang gak cuman Kang Ma'nun sendiri yang merasa seperti itu. Saya juga jujur
merasakan seperti itu Kang Sama Manun? kan ya? Sama, heeh. Iya. Saya kira cuman saya doang gitu, ternyata dulu juga seperti itu. Emang Hmm. kita hakikatnya santri itu dituntut tuh selalu bersama-sama Iya. gitu Kang Manunnya, walaupun itu apapun lauknya ya, ya kita nikmatin aja lah gitu, asal Nikmatin, makannya benar. bareng-bareng kan gitu ya. Lalu gimana nih ceritanya Kang Manun setelah keluar ngaji kok tiba-tiba Kang Manun nih jadi seorang pengusaha yang sukses gitu? Nah, Dan notabene kan Kang Manun sebagai seorang santri yang ya bisa dibilang dikenal masyarakat, seharusnya santri tuh ya jadi imam musola lah, harusnya itu. harusnya kan Iya. gitu kan, atau jadi ustadz lah. Tapi Kang Manun ini menjadi seorang pengusaha itu gimana awal ceritanya Kang Manun? Jadi awal mula saya usaha nih ya, mungkin karena orang tua saya juga seorang pengusaha. Oh, Jadi saya coba ikut jejak orang tua dulu. Nah, setelah saya ikut jejak orang tua, ternyata saya kurang nyambung gitu usaha ngikutin jejak orang tua. Akhirnya saya misah sendiri, nggak bareng sama orang tua. iya. Saya berinisiatif ingin buka usaha sendiri dan ingin berdiri di kaki saya sendiri. Oh, jadi ada niat tekad yang kuat Ada gitu Kang niat Manun ya? sendiri dalam hati saya tuh. Iya, heeh. Dengan modal yang minim, seadanya modal tuh. Ya bisa dibilang nggak nyampe 1 juta lah modalnya, di bawah 1 juta lah kan. Modal nekat aja. Pas waktu itu di musim pandemi. Di musim pandemi kan kita tahu sendiri keadaannya seperti apa. Mungkin masyarakat yang lain juga merasakan terpuruknya Iya. waktu pandemi. Nah, di situ saya justru memulai usaha di waktu pandemi, merintis dari nol, dan akhirnya saya jalankan usaha itu. Saya bantu dengan doa juga, zikir juga. Saya minta petunjuk sama Allah, saya minta pertolongan sama Allah. Mudah-mudahan usaha saya ini diberkahi, mudah-mudahan usaha saya ini bisa berkembang maju sampai terus melesat gitu. Jadi ya intinya yang namanya usaha itu nggak jauh dengan yang namanya doa. Oh, seperti itu. Tapi di dalam usaha yang sekarang Kang Manun jalan itu ada tidak sih kayak rintangan atau momen yang bikin Kang Manun tuh kayak langsung down gitu, kayak rasanya nggak mau ngelanjutin lagi apa gitu Kang Manun? Kalau saat ini saya lagi semangat-semangatnya ya. Kalau down saya enggak kayaknya. Oh, tidak Kang Manun. Karena yang dalam usaha itu kita harus semangat. Iya, Jangan sampai kita kendor, dan Oh. jangan misalkan usaha kita belum maju, tapi kita sudah melirik ke usaha yang lain. Iya. Kita sudah melihat usaha orang ini lebih maju dari kita, sedangkan usaha kita belum maju. Justru ini menurut saya buat acuan. Bisa nggak usaha kita ini bisa maju seperti usaha dia, Iya, tapi dengan cara atau usaha yang berbeda. Contoh, misalkan si A itu usahanya semacam pakaian, Iya, saya terjun di dunia ayam, dia itu maju di usaha pakaian, sedangkan saya di tidak usaha ayam belum maju. belum maju. Oh Nah, iya. bisa enggak sekiranya saya bisa maju seperti dia tapi beda usaha, Oh. seperti itu. Jadi kita harus tekuni terus, jalani sambil ikhtiar, kita berdoa, minta kepada Allah, insya Allah bisa. Berarti intinya mah jangan pernah menyerah gitu Kang Manun Betul, ya. betul. Ya setiap usaha pasti kan ada yang namanya rintangannya. Nah, berbicara masalah rintangan tadi Kang Manun sudah menjelaskan, mungkin ada sedikit yang kita sebagai generasi muda nih Kang Manun ya, masalah manajemen waktunya gitu. Kang Manun kan kadang saya lihat suka masih sering hadir di acara-acara di betul, majelis ini gitu, betul. acara-acara besar gitu kan. Ya, Di samping kesibukan Kang Manun yang menjadi seorang pengusaha, tentunya nggak mudah dong membagi waktunya kan ya. Pasti betul, ada betul. yang dikorbankan, atau itu bagaimana manajemen waktunya Kang Manun? Jadi untuk memanajemen waktu, kalau di posisi saya yang sekarang ya, karena saya kan sudah punya, ada karyawan cuma belum banyak. Oh iya. Jadi kalau misalkan ada acara di majelis, saya bisa menyempatkan. Dan posisi usaha saya itu saya serahkan dulu ke karyawan saya. Oh, Dijalankan dulu sama karyawan saya. ini. Saya sempatkan ikut kegiatan di majelis. Itu kayak semacam di majelis itu kan saya masih mengikuti rutinan mingguan,
rutinan bulanan, ada yang rutinan 2 minggu sekali juga. Nah itu Iya. saya ikutin. Dan kalau pas waktunya jalan usaha, nah, diseling sama karyawan saya dulu. Ya kan, Iya. perlahan karyawan saya juga diajarin seperti ini caranya, seperti itu caranya. Barangkali saya ada kesibukan, kamu bisa jalan sendiri. Berarti semuanya Begitu. sudah tersusun gitu Kang Manun, sudah Sudah. terplanning ibaratnya. Betul. Jadi ibarat Kang Manun berbuat itu sudah ada rencana gitu Ada, ya. Makanya semua hal yang Kang Manun sudah biasa lakukan semuanya pun ya bisa gitu dijalankan secara bisa. bareng. Iya. Ya oke itu teman-temannya. Jadi emang begitu penting yang namanya manajemen waktu Iya. Kang Manunnya. Mungkin dari situ kayak sudah bisa memanajemen waktu, kemudian kamu juga sudah tadi menceritakan bagaimana kisah awal di sini gitu ya. Tapi ada nggak sih yang Kak Maknun kira-kira bawa sampai sekarang gitu ketika ngaji pas di sini di majelis sini Iya. yang ngebekas di Kak Maknun, ilmu itu sangat bermanfaat sekali gitu buat saya di dunia usaha yang sekarang Kak Maknun jalanin gitu. Intinya seperti ini ya. Saya di sini masih menjalankan kayak rutinan, itu yang buat acuan usaha saya itu. Saya selalu mengikuti rutinan di majelis ini. Dalam rutinan itu ada pembacaan maulid, maka kadang maulid Simtuduror, Oh iya. kadang maulid Adibai, Iya, terus ada juga Maulid Arbarzanji. mulai Al-Barzanji ada, benar. Nah terus ini juga apa, Rotib Al-Aidarus, Rotib Al-Adli, kadang Rotib Al-Atos. Ya. Tapi yang jadi acuan saya itu Rotib Al-Aidarus sama Rotib Al-Atos. Itu saya selalu mengikutinya. Oh itu berarti yang biasa Kak Maknun dawamkan ibaratnya. Iya, itu yang selalu saya amalkan setiap hari. Masya Allah. Dan di setiap rutinan juga kan dibaca rotib-rotib itu. Iya. Insya Allah usaha kita, hidup kita akan diberkahi. Ada nggak sih yang nasihat dari pembina gitu, nasihat dari kiai yang sampai saat ini masih Kang Manun ingat dan itu menjadi motivasi kita untuk bisa tetap menjalankan semuanya gitu, baik bisa menyeimbangkan antara dunia dan akhirat lah ibaratnya gitu Kang Manun. Jadi nasihat dari guru buat kita yang sudah keluar nih ya, intinya jangan tinggalkan ibadah dan amalan supaya hidup kita diberkahi, usaha kita juga bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu. Ya memang benar sekali yang namanya membentuk usaha Kang Manunnya ya seperti yang teman-teman tahu ya lah, yang namanya itu harus berkah. Yang namanya berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Dan ya mungkin untuk kita para santri yang masih ngantri di sini gitu Kang Manunnya, yang menjadi pertanyaan kita tuh adalah pesan untuk kita nih kira-kira apa Kang Manun supaya kita tuh bisa seperti Kang Manun gitu, kita bisa mengamalkan ilmu yang kita kaji ketika kita sudah keluar nanti gitu. Harus seperti Pesannya apa gitu buat para santri yang masih ngaji di sini ya, belajar yang rajin, ngaji yang rajin, belajar kitab yang rajin, ikuti semua kegiatan yang ada di majelis ini. Insya Allah majelis ini mempunyai kegiatan yang positif dalam ilmu agama Islam, tidak akan melenceng dan tidak akan membawa kita ke dunia yang hitam atau yang gelap. Jadi untuk para santri yang di sini, kelak kalian akan tumbuh dewasa, tumbuh besar sampai punya keluarga. Harapan saya nanti jika tidak menjadi ustadz atau kiai, bisa menjadi pengusaha seperti saya. Mudah-mudahan bisa, bahkan bisa lebih dari saya nanti. Yang penting kuncinya jalankan perintah dari guru kita. Insya Allah hidup kita nanti akan berkah. Oh seperti itu, Masya Allah, nasihat yang sangat luar biasa teman-teman Ruang Impas ya dari narasumber kita pada malam hari ini. Dan ini merupakan episode pertama yang begitu spesial karena kita langsung menghadirkan alumni dari Majelis Taklim Al-Absari Jarugod yang sekarang telah menjadi pengusaha sukses. Kami ucapkan terima kasih Kang Manun atas inspirasi yang telah diceritakan pada malam hari ini. Oke, baik teman-teman semua, teman-teman Ruang Impas, inilah episode perdana kita
di ruang Inpas, ruang inspirasi para santri. Kita menghadirkan kisah-kisah inspiratif dari para santri dan juga alumni yang pernah mengaji di majelis ini, di mana semuanya itu untuk memotivasi teman-teman, bagi yang khususnya untuk diri pribadi dan untuk para teman-teman yang mendengarkan ruang Inpas ini. Baik teman-teman ruang Inpas, mungkin apa yang tadi disampaikan oleh narasumber, oleh Kang Johar Maknun, bisa memotivasi kita bahwa kita sebagai seorang santri harus bisa menjadi seorang pengusaha. Tidak melulu kita harus menjadi ustadz, tidak melulu kita harus menjadi imam sholat, tapi kita juga harus menunjukkan bahwa kita sebagai seorang santri bisa menjadi penggerak. Intinya kita bisa bermanfaat untuk orang lain dan jangan lupa mengamalkan ilmu yang telah kita kaji di majelis taklimnya atau di pondok pesantrennya. Oke, terima kasih teman-teman ruang Inpas. Mungkin episode pertama ini cukup sekian dan terima kasih. Allahu a'lamu bishawab. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ruang Inpas, ruang inspirasi para santri.